Pagi itu, udara di lorong kelas 12 IPA 2 terasa tebal oleh ketegangan. 5 sekawan yang duduk di barisan belakang, hari itu adalah hari penentuan nilai ulangan kimia yang terkenal sulit. Gila, semalam aku cuma tidur 3 jam, keluh Santi sambil meremas buku catatannya. Harusnya aku bisa dapat 90 lebih. Raka yang semalaman membantu Bima memahami konsep laju reaksi tersenyum kecil. Usaha keras pasti ada hasilnya, San. Santai saja. Di sebelahnya, Bima hanya bisa menghela napas. Mungkin aku lebih baik jadi gamer profesional saja ya. Otakku ini alergi sama angka dan rumus. Sementara itu, Maya tampak sibuk menggambar sketsa bunga di buku tulisannya, seolah tidak peduli dengan pengumuman yang akan datang. Doni yang duduk di pojokan hanya menempang dagu, matanya menatap kosong keluar jendela. Kalian ini terus serius? Doni mencibir. Mau dapat 100 juga? Besok ujung-ujungnya cuma jadi pegawai kantoran yang stres. Nilai itu cuma angka. Perkataan Doni memicu keningan. Raka menoleh. Bukan angkanya, Don, tapi prosesnya. Belajar itu melatih kita untuk bertanggung jawab pada apa yang harus kita lakukan, melatih kita untuk pantang menyerah saat menemukan kesulitan, dan melatih kita untuk fokus pada tujuan. Teori terus, balas Doni. Faktanya, aku sering tidak masuk dan aku baik-baik saja. Tak lama kemudian, Pak Hasan, guru kimia mereka, masuk dengan setumpuk kertas ulangan. Baik anak-anak, ulangan kali ini cukup menantang, kata Pak Hasan sambil tersenyum tipis. Ada yang nilainya mengejutkan, baik ke atas maupun ke bawah. Santi tegang, Raka tenang, Bima berdoa dalam hati. Maya tetap fokus pada sketsanya. Doni, acuh tak acuh. Saat pembagian, Santi mendapatkan 95. Ia melonjak kegirangan. Raka mendapatkan 98. Bima, ia terkejut melihat angka 78 di kertasnya. Jauh dari targetnya. Tapi, dia lebih baik dari perkiraan karena semalam Raka membantunya. Lalu tibalah giliran Maya, nilainya 82. Dia tersenyum tipis, menyimpan kertasnya tanpa banyak bicara. Yang terakhir, Doni. Wajahnya langsung keruh saat melihat angka merah besar yang barisannya. Doni, panggil Pak Hasan. Mengapa nilaimu kembali turun drastis? Kamu sudah tahu kan kalau begini kamu tidak akan naik kelas. Doni mendongak, matanya yang biasa sinis kini tampak terbuka. Saya memang tidak berbakat, Pak. Bakat itu hanya permulaan yang ujar Pak Hasan lebar. Yang namanya ilmu itu seperti rumah, yang tidak akan bisa dibangun hanya dengan bakat, tapi dengan disiplin, ketekunan, dan pengalaman sudah isi fondasinya. Jangan jadikan tidak berbakat sebagai alasan untuk tidak berusaha. Pulang sekolah di gerbang, Santi dan Bima masih membahas ulangan mereka. Maya berjalan pelan di samping mereka. Tiba-tiba, Raka menghentikan langkahnya dan menghampiri Doni yang berjalan sendirian dengan wajah lesu. Don, panggil Raka. Malam ini mau belajar bareng? Aku bisa bantu kamu dari dasar. Jangan bolos lagi. Aku, Santi, Bima, dan Maya, kita semua akan bantu. Doni mendongak. Ia melihat ketulusan di mata Raka. Lalu ia menoleh ke arah teman-temannya yang lain. Sakti mengangguk setuju, Bima menyeringai. Bahkan Maya yang telah bersuara mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah sketsa. Itu adalah gambar sebuah pohon yang akan kokoh menancap. Sekarang kuat, kata Maya pelan. Matanya menatap Doni. Itu butuh waktu dan pupuk. Mendengar itu, ketahanan Doni runtuh. Ia menelan ludah dan mengangguk perlahan. Baiklah, katanya. Suaranya sedikit serak. Aku akan coba. Malam itu, Doni lagi menatap keluar jendela. Dia melihat ke dalam buku. Dia mulai menyadari kunci keberhasilan itu bukan sekedar di balik nilai sempurna, tapi di balik segala kemauan yang akhirnya ia buka sendiri. Pendidikan adalah tentang proses untuk menemukan dan menguatkan akal diri. Pesan pendidikan dalam cerita. Disiplin dan ketekunan adalah kunci. Nilai bukanlah tujuan akhir, tapi
tapi hasil dari proses belajar yang konsisten, seperti yang diperlihatkan pada Santi dan Kakak. Belajar adalah proses menguatkan diri, pendidikan yang bertanggung jawab, fokus, dan menerapkan pengalaman, seperti yang ditekankan Kakak pada diri. Dukungan sosial, lingkungan, dan teman sebaya, seperti Kakak, Santi, Mama, dan Maya, memiliki peran penting dalam memotivasi seseorang yang sedang terpuruk seperti Doni. Menghindari mindset negatif. Jangan jadikan tidak terdapat sebagai